Oke teman-teman investor, pernah nggak sih lihat saham yang harganya kok kelihatannya murah banget, terus jadi penasaran, ini beneran bagus atau ada udang di balik batu? Nah hari ini kita akan coba bedah bareng misteri di balik saham Pola atau PT Pool Advista Finance. Yuk kita selidiki, apakah ini kesempatan tersembunyi atau justru sebuah jebakan? Siapa sih yang nggak suka diskon? Saham yang harganya di bawah nilai buku seperti Pola ini sekilas emang kelihatan kayak tawaran yang menggiurkan banget. Tapi kita harus selalu ingat, kalau ada sesuatu yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya ya memang begitu. Mari kita cari tahu kebenarannya. Coba deh lihat angka ini, 0,97. Ini adalah rasio price to book atau P per B. Kalau angkanya di bawah satu seperti ini, para value investor biasanya langsung tertarik. Kenapa? Karena secara teori, ini artinya kita bisa membeli aset perusahaan, semua gedungnya, kasnya, dengan harga lebih murah dari nilai aslinya. Kedengeran mantap kan? Tahan dulu senangnya. Nah, disinilah alarm bahaya mulai bunyi kencang. Bayangin ya, untuk setiap Rp100 pendapatan yang didapat perusahaan, mereka justru kehilangan lebih dari Rp52. Ini bukan sekedar rugi biasa. Ini tuh ibaratnya punya ember yang bocornya gede banget. Jadi pertanyaannya, dari mana datangnya kerugian sebesar ini? Untuk menjawabnya, kita harus melakukan apa yang selalu dilakukan investor cerdas. Kita buka kap mesinnya, kita bedah laporan keuangannya lebih dalam lagi. Dan bener aja, laporan laba rugi mengkonfirmasi kecurigaan kita. Kerugian bersihnya mencapai hampir 12 miliar rupiah. Angka ini bukan cuma statistik loh, ini adalah bukti nyata bahwa bisnis mereka saat ini lagi berdarah-darah dan gak sehat. Tapi, kerugian operasional ini ternyata baru puncak gunung es. Masalah yang sesungguhnya yang jauh lebih besar dan mengkhawatirkan justru tersembunyi di bawah permukaan. Ayo kita intip neraca keuangan mereka untuk lihat ada apa dengan aset-asetnya. Dan inilah dia bomnya. Coba perhatikan baris menunggak lebih dari 180 hari. Angkanya meledak, naik lebih dari 1000%. Ini bahasa simpelnya adalah kredit macet. Uang yang dipinjamkan tapi hampir mustahil untuk kembali. Aset yang tadinya bernilai, sekarang malah jadi beban. Sebagai investor, angka seperti inilah yang membuat kita nggak bisa tidur nyenyak. Ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah bom waktu finansial yang terus berdetak, siap meledak, dan menggerus nilai investasi kita kapan saja. Sekarang pertanyaannya jadi lebih dalam. Kok bisa sebuah perusahaan pembiayaan sampai membiarkan kredit macetnya meledak separah ini? Ternyata jawabannya nggak cuma ada di dalam Pola sendiri, tapi juga ada hubungannya dengan keluarga besarnya, yaitu grup induk perusahaannya. Jadi, Pola ini adalah anak usaha dari PT Pol Advista Indonesia atau POOL. Nah, disinilah masalahnya jadi makin rumit. Induknya ini, si Pol, namanya terseret dalam skandal keuangan besar di Indonesia. Jadi, meskipun mungkin Pola ini anak yang baik, dia nggak bisa lari dari bayang-bayang reputasi buruk orang tuanya. Fenomena ini kita sebut risiko penularan atau contagion risk. Artinya, meskipun Pola tidak terlibat langsung dalam kasus mega korupsi kayak Jiwasraya dan Asabri yang menyeret induknya, pasar seringkali nggak mau tahu. Nama Pol sudah kadung tercoreng dan nodanya itu ya menempel ke semua anak perusahaannya, termasuk Pola. Lantas, apa dampak nyatanya? Gini, pertama, bank jadi mikir 1000 kali buat kasih pinjaman. Kedua, klien-klien korporat yang besar jadi ragu buat kerjasama jangka panjang. Dan ketiga, investor institusional, para pemain kakap di pasar, biasanya langsung menjauh. Ini adalah lingkaran setan yang bisa mencekik pertumbuhan perusahaan. Oke, setelah kita lihat semua masalah ini, rugi besar, kredit macet yang meledak, reputasi yang tercoreng, mungkin Anda berpikir, wah udah tamat ini ceritanya. Tapi, di dunia investasi, seringkali ada satu kartu liar yang bisa mengubah segalanya. Mari kita lihat satu-satunya secercah harapan yang tersisa untuk POLA. Harapan itu datang dari sebuah rencana besar. Si induk perusahaan, Pol, berencana menjual sebagian besar kepemilikan sahamnya di Pola. Nah, ini bisa jadi sebuah kesempatan emas untuk memutus rantai masalah dari induknya. Penjualan 26% saham ini bukan sekedar transaksi biasa loh. Ini adalah peluang untuk mendatangkan pahlawan penyelamat. Seorang investor strategis baru yang diharapkan membawa dua hal krusial. Pertama, modal segar untuk menyehatkan perusahaan. Dan yang paling penting, reputasi bersih untuk membangun kembali kepercayaan pasar. Inilah pertaruhan utamanya.
Kalau kesepakatan ini berhasil, ini bisa jadi titik balik yang luar biasa buat Pola. Tapi kalau gagal, ya perusahaan bisa makin terpuruk. Ini skenario high risk, high reward. Pertanyaannya, apakah Anda berani bertaruh pada kemungkinan ini? Nah, sekarang kita kembali ke posisi kita sebagai investor. Di satu sisi, ada tumpukan masalah yang nyata dan sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, ada satu secercah harapan yang menjanjikan. Tapi sifatnya masih kalau dan nanti. Terus bagaimana kita mengambil keputusan di tengah situasi seperti ini? Coba kita bayangkan, ini seperti timbangan. Di sisi kiri, bebannya berat sekali. Ada kredit macet, reputasi yang rusak, dan kerugian yang jalan terus. Di sisi kanan, ada potensi imbalan yang kelihatan menggiurkan, modal baru, manajemen baru, dan pemulihan total. Kira-kira timbangan mana yang lebih berat menurut Anda? Tugas kita sebagai investor itu bukan berjudi, tapi membuat keputusan yang terukur berdasarkan bukti. Jadi lupakan dulu tombol beli atau jual untuk sekarang. Sebaliknya, ini adalah daftar pantauan Anda. Pertama, pastikan rencana penjualan 26% saham itu benar-benar terjadi. Kedua, lihat di laporan keuangan berikutnya, apakah kredit macetnya turun drastis. Ketiga, cari tahu siapa investor baru yang masuk. Baru setelah semua itu terbukti, kita bisa bicara lagi. Pada akhirnya, kasus Pola ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Harga saham yang terlihat murah di permukaan bisa jadi sangat mahal harganya kalau fundamentalnya rusak. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah harapan ini sepadan dengan resikonya, tetapi lebih kepada apakah Anda memiliki kesabaran dan ketekunan untuk memantau cerita ini sampai akhir. Keputusan ada di tangan Anda.